Ya, baik, kita akan mulai kelas sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama memulai dalam doa. Pak Ongko bisa minta tolong buka dalam doa, Pak. Mari kita bersatu hati, saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sampai saat ini kasih anugerah Engkau limpahkan untuk kami, Engkau beri kesehatan pada kami, dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Bila sebentar ada pengajaran tentang firman-Mu pada pagi hari ini sebelum ibadah nanti, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau beri pencerahan Roh Kudus pada hati kami, Engkau buka hati kami, dimengerti akan firman Tuhan. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin takut akan Tuhan dan menjalankan perintah-Mu dengan hati yang gembira dan sukacita. Terima kasih, kami serahkan acara mulai awal hingga akhir nanti. Kau berkati Pak Bambang yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Baik, kita akan mempelajari, memikirkan satu topik ya, di mana bagian dalam pembinaan keluarga, ya, jadi saya akan bersama-sama Bapak Ibu memikirkan bagian tentang pembinaan keluarga Kristen. Ya, ini yang berapa minggu yang lalu ya, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, karena diselingi oleh materinya Pak Tim tentang gereja yang sehat, dan kalau saya yang membawakan sekolah minggunya materinya tentang pembinaan keluarga Kristen. Jadi ini kemarin beberapa minggu yang lalu di sesi yang pertama ya, sebagai pendahuluan ini saya akan ulangi sebentar supaya kita bisa masuk di dalam materi selanjutnya. Ya, jadi keluarga Kristen itu mendahului gereja Kristen. Ya, karena Tuhan itu membentuk keluarga terlebih dahulu sebelum gereja itu ada. Jadi betapa pentingnya keluarga ya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan untuk ada misi secara khusus yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ya. Jadi hubungan antara pernikahan dengan keselamatan Kristus. Jadi tidak ada jawaban yang benar dan sah tentang pernikahan tanpa kembali kepada firman Tuhan. Jadi keluarga itu harus dimulai dan dipikirkan, diawali, dan dilanjutkan terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ini Allah yang berinisiatif membentuk keluarga. Ya, lalu bagaimana pembinaan terhadap keturunan atau generasi yang diajarkan di dalam perjanjian lama ini menjadi fondasi bagaimana membina keluarga Kristen ya, di dalam kitab Ulangan, yaitu tentang mengenal dan mengasihi Allah. Ini terus diajarkan di dalam keluarga perjanjian lama bagaimana mengasihi dan mengenal dan mengasihi Allah. Ya. Jadi pengenalan akan Allah dan kasih akan Allah itu tidak boleh digeser, karena itu adalah perintah yang utama. Ya, perintah yang utama. Tetapi perkembangan kehidupan manusia mulai menggeser perintah yang utama ini menjadi urutan yang kesekian, ya, di bawah dari pendidikan secara akademis, juga ilmu-ilmu yang lain, dan itu mengesampingkan Tuhan. Ya, jadi disuruh mengajarkan kepada anak-anak, ya, dimanapun kondisinya, posisinya, ya. Jadi perintah itu harus diperhatikan, diajarkan berulang-ulang, ya, dibicarakan waktu duduk dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun, gitu ya. Lalu mengikatkan sebagai tanda di tangan, di dahi,
Ya, di lengan itu, di tiang pintu rumah juga harus dituliskan, ya, diberikan simbol tentang syahadat, gitu ya, syahadat dari Israel, yaitu panggilan Allah, kasihlah Tuhan Allahmu itu. Ya. Bukan hanya ditaruh di dahi, di lengan, di tiang pintu, tapi di Ulangan 11 ayat 18 itu perintah itu harus masuk di dalam hati dan jiwa. Ya, jadi perintah Allah itu harus terintegrasi, terikat, ya, kuat di dalam hati dan jiwa sehingga menyatu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Menaruh perkataanku dalam hatimu dan dalam jiwamu. Lalu seumur hidup engkau dan anak cucumu harus takut akan Tuhan. Nah, ini peran keluarga dalam PL dan peran keluarga dalam PP. Jadi mandatnya adalah untuk menguasai bumi. Ya. Untuk menguasai bumi, mengelola ciptaan yang lain. Karena Allah manusia diciptakan menjadi ciptaan yang mulia. Ya, lalu menjaga hukum dan perjanjian Allah. Di dalam PB, peran keluarga, bagaimana pelayanan pemuritan keluarga. Itu menjadi bagian penting dalam peran keluarga. Ya, PB mengakui dan meneguhkan ayat-ayat perjanjian lama. Jadi tidak ada tidak ada pemisah lalu berbeda dasarnya atau berbeda tujuannya antara PL dan PB. Sebenarnya terus berlanjut, ya, seperti disampaikan di 2 Timotius, ya, 1 Timotius, Efesus, dan kitab Kolose. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Ya. Jadi tidak ada pola yang baru dalam pemuritan yang dapat menggantikan keluarga atau orang tua Kristen. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, tidak ada pola yang baru bagaimana menggantikan keluarga atau orang tua itu di dalam memuridkan anak-anak. Ya, tidak bisa juga digantikan dengan gereja, dalam artian diserahkan ke gereja tanpa orang tua itu juga nggak bisa. Ya, jadi ini yang seringkali terjadi kesalahan. Jadi yang penting anak-anak ini ke gereja biar gereja yang mendidik, ya, itu adalah bagian yang bisa memperlengkapi. Tetapi inti dalam Alkitab tidak pernah gereja itu diberikan diberikan wewenang atau diberikan misi khusus untuk membina anak-anak dalam keluarga. Tapi keluarga itulah yang harus menjadi agent, atau keluarga itulah yang harus memiliki tujuan untuk pemuritan. Ya, jadi tidak bisa digantikan. Keluarga atau orang tua itu tidak bisa digantikan. Kalau gereja memperlengkapi, ya, memberikan fasilitas dan lain sebagainya, bagaimana itu harus, itu oke. Ya. Nah, memang tidak ada ayat di PB seperti di Ulangan itu yang jelas, jadi secara eksplisit itu menunjukkan pemuritan dalam keluarga. Ya. Karena penulis PB menganggap hal itu sudah pasti dilakukan karena sudah diajarkan dalam PL. Jadi PB ini terus memperlengkapi, PB ini terus menekankan mungkin konteks-konteks yang selanjutnya setelah masa-masa perjanjian lama. Tetapi konsep prinsip itu tidak berubah. Ya, jadi pola pemuritan dalam keluarga ala PL dalam PB itu, kalau kita melihat Rasul Paulus itu memberikan gambaran bagaimana pendidikan terhadap anak-anak, ya, di dalam surat Efesus pasal yang ke-6, ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4.
Pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi mengambil dari hukum Taurat, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Paulus mengajarkan di dalam surat Efesus bagaimana anak-anak yang seharusnya adalah menghormati orang tua, dan orang tua memberikan nasihat dan ajaran di dalam Tuhan. Nah, ini Paulus tidak keluar dari konsep perjanjian lama, tetapi bagaimana mengajarkan konsep perjanjian lama itu di dalam keluarga tentang anak-anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak-anak. Nah, jadi ada hal yang kadang-kadang dipertentangkan ya tentang keluarga ini dengan Injil Lukas pasal 14 ayat 26. Ya, kalau kita lihat Injil Lukas 14 ayat 26 ya, seharusnya ditafsirkan dalam konteks yang berbeda. Tetapi kalau kita seakan-akan menyatukan konsep keluarga dengan Injil Lukas pasal 14 ini ya, ini kadang-kadang menjadi alasan orang ya melihat bagaimana tentang keluarga itu. Ya, kalau saya membacakan di Injil Lukas 14 ayat 26 dikatakan begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, gitu ya. Jadi seakan-akan tidak terlalu penting keluarga itu, ya ini di dalam mengikut Tuhan. Nah, seharusnya memang penafsiran yang harusnya berbeda, begitu. Tapi kalau hanya sekilas saja seakan-akan keluarga itu begitu tidak penting, ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan harus kalau mau mengikut aku, menjadi muridku, layak menjadi muridku, dia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Gitu. Ya, jadi ini adalah penafsiran yang harus dipikirkan berbeda dengan pentingnya keluarga di dalam kehidupan kekristenan. Gitu. Ya. Baik. Nah, kita akan melihat satu bagian dalam perjanjian baru yang juga mengajarkan bagaimana pendekatan pemuritan yang alkitabiah itu di dalam surat Titus. Ya, kalau kita melihat di dalam surat Titus ini ada elemen penting pemuritan yang bisa kita pelajari ya di dalam surat Paulus kepada Titus. Ya. Poin-poinnya adalah yang pertama, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Itu dalam surat Titus pasal yang kedua ayat yang pertama, ya, tentang kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ya, jadi kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Di ayat yang pertama pasal 2, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya, dengan ajaran yang sehat. Ini penting. Jadi pendidikan, pembinaan itu tidak lepas dari ajaran yang sehat, dari kebenaran firman. Lalu yang kedua, nasihatilah orang-orang muda. Itu di ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam
segala hal. Ya. Jadi menasehatinya tentu dengan ajaran yang sehat, itu seperti di ayat yang pertama. Lalu yang ketiga, jadilah teladan dalam berbuat baik. Ya, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Itu di ayat yang ke-7. Lalu selanjutnya jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Itu ayat 7b sampai ayat yang ke-8. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Lalu berikutnya, berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dan sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, di ayat yang ke-9. Ayat pasal 1, ya, ayat yang ke-9. Ya, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Lalu yang berikutnya, nasihat untuk wanita yang lebih tua dan wanita yang muda. Itu di ayat pasal 2, ayat 3, dan ayat yang ke-4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi bagaimana proses dalam kehidupan keluarga itu juga terjadi pemuritan, ya, yang diajarkan, ya, pendekatannya di dalam kitab surat Titus, ya. Nanti mungkin kita akan masuk ya di dalam kelas PA kita, ya, yang sekarang masih di Efesus dan Filipi. Ya, nanti kita akan terus lanjut sampai kita masuk di eksposisi kitab surat Titus. Nanti kita akan pelajari bersama, ya. Tapi pagi hari ini kita mencoba melihat bahwa pendekatan pemuritan di dalam Alkitab, ya, dilanjutkan dalam Perjanjian Baru, itu tetap di dalam kehidupan keluarga. Orang tua, orang-orang muda atau anak-anak, wanita yang mungkin lebih tua, ada wanita yang muda, dan lain sebagainya, itu tetap dijadikan tempat yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi berdasarkan surat Titus itu pemuritan, ya, kelihatannya ada 3 poin penting, ya, 3 hal yang kita perlu pikirkan, yaitu bagaimana pria dan wanita yang dewasa dan rohani. Ya, jadi menurut surat Titus ini bagaimana pembinaan atau pemuritan di dalam keluarga itu, bagaimana ada pria dan wanita yang dewasa dan rohani. Ya, jadi pria dan wanita yang memiliki karakter dan hikmat ilahi. Itu yang diinginkan supaya bisa menjadi teladan, lalu menjadi pengajar, menjadi penuntun yang baik. Lalu penatua yang rohani, ya, penatua ini artinya pemimpin, ya. Tentang penatua dan keluarga, penatua dan karakternya, dan penatua dan pengajarannya. Ya, tadi sudah saya bacakan ayat-ayatnya. Ya, ini klasifikasinya bagaimana, memang Titus berbicara tentang penatua, tapi implikasinya bisa berbicara tentang kehidupan orang tua, ya, atau secara khusus memang dibebankan kepada suami, ya, atau laki-laki, ya, kepada suami. Jadi bagaimana penatua atau suami itu dan keluarganya seperti apa, lalu karakternya seperti apa, dan pengajarannya seperti apa. Nah, ini menjadi poin penting. Lalu yang ketiga, yaitu rumah yang berfungsi dengan baik secara alkitabi.
ya, secara Alkitab. Jadi di pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ya, jadi karena menyusup dalam keluarga pengajaran-pengajaran yang kurang tepat, yang kurang baik, nah maka rumah itu harus berfungsi dengan baik secara Alkitab. Jadi bagaimana munculnya ajaran-ajaran. Nah, apalagi di masa yang sekarang ini, ya, orang bisa mengakses dan belajar, ya, yang temanya adalah rohani, temanya adalah belajar firman, temanya adalah belajar kekristenan, ya, dan banyak mengambil sumber-sumber yang dengan sangat mudah untuk mendengar, melihat, ya, lalu mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan. Nah, mungkin dalam satu keluarga juga tidak hanya satu sumber saja, ya, mereka mungkin tidak bergereja juga dalam satu gereja, ya, yang berbeda-beda denominasi dan mungkin doktrin dan dogma dan lain sebagainya, ya. Nah, maka kembali di tengah-tengah keluarga, maka rumah itu harus berfungsi dengan baik, di mana harus mengembalikan bagaimana ajaran yang sehat, bagaimana ajaran yang benar, itu rumah harus berfungsi dengan baik. Ya, karena tidak jarang yang saya lihat bahwa dalam satu rumah pun bisa berdebat sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ya, dalam pengajaran kekristenan, karena mereka mendapatkan ajaran-ajaran dengan penafsiran yang mungkin agak berbeda dan mungkin bahkan berlawanan. Nah, di sini suami bertanggung jawab, ya. Rumah itu menjadi bagian pengajaran yang baik, yang benar. Nah, itu yang mungkin bisa disarikan berdasarkan surat Titus tentang bagaimana pemuritan di tengah-tengah keluarga, ya, pembinaan di tengah-tengah keluarga. Lalu yang berikutnya, ya, jadi harus ada sinergi yang kuat antara rumah Kristen dan gereja yang kuat. Ya. Jadi rumah Kristen, orang-orang rumah jemaat Kristen dengan gereja itu harus bersinergi. Ya, jadi bagaimana keluarga ini dibina dan keluarga ini membina dari perjalanan perkembangan kerohanian, ya, keluarga yang ada di gereja. Ya, oleh sebab itu di gereja kita pikirkan tentang komsel ini juga menjadi bagian yang cukup signifikan, ya, untuk membina keluarga-keluarga, ya, dengan format yang lebih bagaimana pembinaan itu dalam bentuk sel-sel yang ada yang kita jalani bersama. Nah, mengutip seorang yang bernama Richard Baxter, kehidupan agama dan kesejahteraan dan kemuliaan gereja dan negara bergantung banyak pada pemerintah dan tugas keluarga. Kalau kita meninggalkannya, kita akan kehilangan semuanya. Jadi Baxter mengatakan bahwa pemerintah bertugas untuk mengatur negara ini, tetapi tugas keluarga itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Ya, jadi kalau ditinggalkan itu maka akan hancur. Ya, jadi memang kuatnya negara itu juga karena keluarga-keluarga yang sejahtera dan kuat.
Ya, gereja itu juga kuat juga karena keluarga-keluarga yang kuat. Seperti itu. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa keluarga itu menjadi dasar atau sel yang terkecil yang akan membentuk satu kehidupan yang lebih besar. Ya, jadi kalau sel-selnya ini rapuh, maka pembentukan pembangunan yang lebih besar akan sama rapuhnya. Gitu. Tapi kalau sel yang paling kecil yaitu keluarga ini kuat, ya lalu sel ini membangun sesuatu yang lebih besar dan bangunan itu akan menjadi kokoh, jadi kuat. Ya, jadi keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat, kota yang kuat, negara yang kuat, gitu ya. Keluarga yang kuat, gereja kuat, gitu ya. Penginjilan dan pelayanan semua juga menjadi kuat, begitu. Jadi betapa pentingnya keluarga ini, ya walaupun memang sekali lagi membutuhkan satu tekad, membutuhkan satu ketekunan, membutuhkan satu kesabaran, ya, dan dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, ini bisa kita laksanakan. Ya, walaupun tidak ada yang sempurna, tapi terus-menerus harus diperbaiki, terus-menerus harus dipergumulkan dengan Tuhan. Baik. Nah, kemudian untuk memperlengkapi pembinaan ini, kita tidak lepas dari pemerkayaan pernikahan dalam keluarga adalah bagaimana pemerkayaan pernikahan, gitu ya, pengkayaan, ya dalam istilahnya apa tuh marriage enrichment, ya, jadi pengkayaan. Jadi bagaimana menyadari tujuan Tuhan itu sendiri dalam pernikahan. Jadi tidak ada tujuan yang lain seharusnya yang boleh ada dalam pernikahan kecuali seharusnya adalah tujuan Tuhan, karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang berinisiatif. Maka sebenarnya yang hadir di dalamnya adalah apa tujuan Tuhan di dalam pernikahan, ya, God's purpose in marriage. Jadi bagaimana tujuan Tuhan, kita harus kembali ke sana. Nah, memahami tujuan Tuhan dalam pernikahan, bagaimana supaya setiap pasangan itu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ini yang menjadi dasar keluarga, ya, atau suami istri. Ya. Nah, ini kalau kita lihat konsep-konsep yang keliru, ya mungkin Bapak Ibu sebelum anak-anak mendapatkan apa itu namanya premarital counseling, ya, konseling pranikah, ya, mungkin kita harus mengerti bahwa konsep pernikahan itu, ya, tidak boleh salah, ya, nanti anak-anak waktu sudah mulai bertumbuh dan menjadi anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan juga, bagaimana keluarga ini bisa melihat konsep pernikahan yang benar, gitu ya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang hadir di sini mungkin sudah menjalani hukum keterlanjuran, gitu ya, karena sudah terlanjur, gitu ya. Nah, konsep pernikahan yang salah itu ya karena naluri. Ya, jadi karena naluri, ya. Karena sudah umur, ya, sudah merasa siap, ya sudah harus dijalani proses pernikahan itu. Atau karena sekedar prokreasi. Prokreasi artinya ya harus menghasilkan keturunan. Jadi ya supaya menghasilkan keturunan menikah, begitu. Ya, atau mempererat persahabatan, ya. Jadi persahabatan yang sudah saling cocok itu ya sudah, ya, diikat dalam pernikahan saja. Atau setelah menikah justru malah jadi sahabat, enggak jadi suami istri, gitu. Ya. Atau hanya sekedar pemuasan seksual. Lalu yang harus dipahami adalah bagaimana menikah itu dipahami sebagai panggilan Allah.
Ya, bagaimana Alkitab itu memberikan satu tuntunan awal, bagaimana Allah mempersiapkan seorang laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi yang pertama, Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi sehingga inilah yang disediakan oleh Allah. Ya, jadi disediakan Adam itu disediakan Hawa ya oleh Allah, diciptakan seorang wanita untuk Adam. Jadi disinilah mereka dipanggil untuk dipersatukan. Ya. Jadi menikah merupakan keadaan umum, ya, yang memang secara umum ya itu manusia terikat dalam pernikahan. Lalu lembaga pernikahan adalah penetapan Allah. Jadi lembaga ini, institusi ini adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi lembaga yang memang dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan. Lalu prinsip homo homini socius, ya, prinsip sosial. Ya. Jadi manusia memang tadi dikatakan tidak bisa seorang diri dan dia butuh teman ya untuk menjalankan yang terutama misinya nanti kita akan lihat bagaimana menjalankan ketetapan Allah atau perintah Allah di dalam keluarga itu ada misinya secara khusus. Ya, kita lihat. Ya. Nah ini prinsip dasar pernikahan. Ya. Prinsip dasar pernikahan adalah manusia dengan manusia. Ya, zaman sekarang ini sudah kacau balau. Ya, saya tidak sengaja melihat televisi, lalu ada kesaksian seseorang yang mengatakan saya ini menikah dengan ular, gitu ya katanya. Loh kok bisa menikah dengan ular? Kok enggak menikah dengan manusia saja? Ya saya maunya begitu, tapi saya dapatnya begitu gitu ya, dan lain sebagainya begitu. Itu terjadi, kurang tahu benar apa tidak. Ya, tapi yang prinsip dalam pernikahan adalah manusia dengan manusia. Lalu monogami. Ya, Alkitab tidak mengizinkan pernikahan poligami. Maka dalam kekristenan tidak ada pernikahan poligami. Tidak diizinkan dan secara alkitabiah tidak ada konsep, tidak ada hal yang mendukung itu. Ya. Sekalipun ada pelanggaran dari banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya semua, hampir semua ya, Daud, Musa, Salomo, Abraham, dan banyak lagi mengambil pernikahan itu secara poligami. Ya. Tetapi sejak semula Allah itu menetapkan satu pria dengan satu wanita, ya, yaitu monogami. Ya. Lalu yang ketiga dasarnya adalah prinsipnya adalah pria dan wanita. Pria dan wanita tidak diperkenankan pernikahan sejenis gitu ya. Yang sekarang berkembangnya ya dari Alkitab itu yang kita tahu sejak Sodom dan Gomora itu kita melihat kebobrokan moral manusia itu yang melakukan tindakan apa itu namanya homoseksual, ya homoseksual. Ya, pria menyukai pria, gitu ya, wanita mungkin menyukai wanita, ya sehingga itu dihukum oleh Tuhan. Ya, itu nanti hukum-hukumnya disampaikan oleh Musa dalam Imamat pasal 20 ayat 13. Ya, ada pria dengan pria, dengan wanita dengan wanita seperti itu. Lalu prinsipnya adalah satu daging dalam artian dipersatukan, dua dipersatukan menjadi satu, ya Dwitunggal. Ya, jadi satu ya
disebut satu daging itu, jadi jika sakit juga sakit sama-sama, jika senang juga senang sama-sama karena udah menjadi satu. Jadi satu pikiran, satu perasaan, itu prinsipnya yang harus terjadi. Baik. Lalu karakter pernikahan itu. Karakternya pernikahan itu harusnya merepresentasikan. Ya, jadi representatif artinya bagaimana sebenarnya pernikahan itu menggambarkan, ya, mewakili bagaimana Tuhan mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi Tuhan. Itu dalam surat Efesus, ya, dikatakan suami kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Hai istri-istri, tunduklah dan taatlah kepada suamimu seperti jemaat itu taat dan tunduk kepada Tuhan. Ya, jadi harus mewakili antara hubungan jemaat dan Allah. Gitu ya. Jadi representatif. Jadi ketundukan itu bukan ketundukan karena diperbudak oleh suami, atau mengasihi itu bukan karena ada motif-motif tertentu, tapi bagaimana merepresentasikan kondisi Allah dan umat, ya, antara umat dan Allah. Ya. Lalu karakter yang kedua adalah vertikal dan horizontal. Bagaimana seperti tadi, ya, yang representatif tadi, bagaimana mengasihi itu bukan hanya horizontal tetapi vertikal. Ya. Tunduk dan taat itu tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal, sebagaimana seperti kepada Allah. Ya, ini vertikal dan horizontal. Lalu seumur hidup. Ya, jadi karakternya ini seumur hidup. Begitu. Ya. Lalu monolitik. Tadi monolitik itu menjadi satu daging. Itu monolitik itu jadi kayak batu yang sudah menjadi satu itu, walaupun ada unsurnya macam-macam di dalamnya itu, ya, tapi sudah menjadi satu. Gitu ya. Nggak bisa dipisah-pisah. Nggak bisa dipecah. Ya, jadi sebenarnya kalau saya lebih menyetujui tidak ada kata perceraian di dalam pernikahan. Ya. Baik. Nah, ini misi, ya, dalam pernikahan Kristen atau misi dalam keluarga. Ya. Yang awal-awal sudah disampaikan tentang bagaimana beranak cucu, ya, mandatnya adalah berkembang biak, memenuhi bumi. Ya, memenuhi bumi ini tidak hanya berkembang biak begitu saja, tidak hanya punya keturunan begitu saja, tetapi harus dipikirkan bagaimana memenuhi bumi dengan gambaran Allah, dengan gambaran Allah. Ya, kalau kita membaca di Mazmur 127 itu, ya, Mazmur 127, Bapak Ibu bisa melihat di bagian ayat itu, ya, ayat 3 sampai ayat yang kelima itu, ya, ini berbicara tentang berkat Tuhan adalah pangkal selamat, berbicara tentang keluarga. Itu ayat 1, kalau dibaca dari ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Ya. Lalu di ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, jadi bagaimana mempersiapkan anak-anak ini untuk dapat menjadi keturunan yang memenuhi bumi, yaitu dengan karakter ilahi. Ya. Jadi beranak cucu ini yang kedua juga bukan hanya sekedar berkembang biak menjadi banyak, tetapi yang kedua merindukan keturunan ilahi. Ini yang disampaikan oleh kitab Maleaki. Dalam kitab Nabi Maleaki pasal 2 ayat 15.
Ya, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya. Lalu yang ketiga, beranak cucu itu memuridkan anak-anak untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sudah kita bahas dalam kitab Ulangan, juga tadi surat Efesus saya sudah membacakan bagaimana memuridkan anak-anak untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi anak-anak hormati ayah ibumu, orang tua, ya, jadilah teladan, nasihatilah mereka, ajarkanlah mereka sesuai dengan ajaran kebenaran. Ya, lalu misi yang kedua selain beranak cucu adalah pengudusan. Ya, ada pengudusan di dalamnya. Pengudusan secara aktif dan pengudusan secara pasif. Pengudusan secara aktif dan pengudusan secara pasif. Jadi yang dimaksud pengudusan aktif ini apa? Ada hal-hal yang Allah arahkan untuk kita lakukan dalam pernikahan itu. Ya, bagaimana menuruti kehendak Allah, bagaimana mentaati kehendak Allah itu. Ya, jadi kalau di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ya itu contohnya ayat 25 sampai 27. Ya. Jadi ini perintah diarahkan untuk kita lakukan. Ya, hai suami-suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi. Ya, telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 5 juga itu ada arahan-arahan yang diberikan oleh Allah, ya, perintah-perintah yang harus dilakukan. Jadi secara aktif, ini pengudusan secara aktif. Nah, pengudusan secara pasif, ya, ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak kita maksudkan, tetapi dengan sendirinya akan menguduskan pasangan. Ya, apa yang dimaksud adalah di dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Jadi bisa saja sesuatu yang tidak kita maksudkan, ya, dalam kehidupan kita lalu menuntut sesuatu sehingga seseorang dengan kerelaan hati itu memberikan memberikan pengampunan, ya, waktu ada salah satu bersalah, salah satu melakukan kesalahan. Lalu itu tidak kita maksudkan untuk menjadi orang lain itu dapat berkatnya, dapat berkat rohaninya, tapi secara tidak langsung maka itu akan memberikan sebuah hasil bagaimana mengampuni, ya, bagaimana mengasihi dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam surat Petrus ini, ya, kalau saya baca, demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang istri, ya, yang tanpa perkataan itu dapat memenangkan. Ya, karena mungkin dalam sikapnya yang taat, dalam sikapnya yang tunduk itu akhirnya secara tidak langsung, ya, artinya pasif, tetapi itu akan memenangkan, ya, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, gitu ya. Jadi bagaimana istri yang hidup saleh, bagaimana orang istri yang murni, itu akhirnya mereka melihat itu dan akhirnya ya mereka mungkin bisa berubah. Ya, itu yang secara pasif. Ya,
Lalu perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, ya, dengan sikap yang saleh tadi, yang murni tadi, ya, perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Begitu, ya. Jadi itulah yang kita dapat lihat dari misi yang ada dalam pernikahan. Ya, baik. Mungkin materi saya akan sampaikan sampai di sini. Ya, ini sudah jam 8.30. Ya, mungkin ada waktu 15 menit. Kalau ada yang mau sharing, saya persilahkan. Mari Bapak Ibu. Saya persilahkan jika ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya atau yang mau sharing. Ya, shalom, Pak Bambang. Ya, silakan. Ya. Memang masalah untuk hari ini penting untuk keluarga, Pak ya. Ya. Kalau kita ke belakang, Adam dan Hawa aja berdua punya anak dua, ada masalahnya gede ya, Pak. Ya, ya. Anaknya dua itu cuma, tapi masalahnya besar. Ya. Nah, yang penting ini nanti bisa Pak Bambang ya. Kira-kira kalau menurut saya kan tadi Pak Bambang katakan kita ada pengajaran, ada pembinaan. Jadi keluarga yang sehat, ya, itu gerejanya harus sehat juga, Pak. Ya. Kan ada pengajaran, ada pembinaan di sana gitu. Iya, iya. Makanya tadi saya bilang ada sinergi yang kuat. Nah, ini kan penting karena kan semua kalau kita lihat ya nanti saya sudah keliling, kalau yang saya alami kadang orang kan di gereja nanti seperti malaikat, pulang nanti lain kan begitu, Pak. Ya. Kan banyak yang seperti itu gitu, Pak ya, pengajarannya. Nah, itu baru pondasinya bisa kuat, pondasi untuk keluarga. Ya. Nah, kalau pondasinya kuat, pondasi itu apa? Satu, ya cuma kasih itu loh, Pak. Lihat. Oh ya. Karena Yesus kan kasih, Pak ya. Kalau itu saya tarik, Pak ya, saya tarik tujuan hidupnya itu, terus tujuan keluarga ini untuk apa kan begitu? Ya. Kita berkeluarga itu untuk apa kan? Nah, kalau misalkan tujuan berkeluarga ini untuk apa? Nah, saya tarik sekarang. Nanti kita kan menurut Pak Bambang gimana? Saya tarik ke Roma 11 ayat 36, Pak. Kalau tegaskan Bapak, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Tuhan, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuannya kan fokusnya kepada Tuhan harusnya, Pak ya. Baru itu nanti materi kan semuanya begitu, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Itu garis besarnya seperti itu. Ya, ya. Saya pikir itu klimaksnya ke sana ya, Pak Ongko. Iya. Jadi materi yang saya sampaikan bagaimana tujuan dalam pernikahan itu, bagaimana menjadikan seseorang itu menjadi seperti Kristus itu. Ya. Jadi di situ tuh. Jadi mungkin antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, dalam keluarga antara orang tua dengan anak-anak gitu ya. Antara anak-anak dengan orang tua, maka kalau di breakdown, kalau dipecahkan semua, bagaimana sikap anak, sikap orang tua, sikap suami, sikap istri, begitu ya. Dalam konsep surat Titus tadi, ya, bagaimana batasan-batasan yang harus dilakukan, yang harus sesuai dengan ajaran yang sehat, ya, dengan hati yang murni, dengan kasih dan lain sebagainya, itu menjadi apa tuh? Sebelum klimaksnya tadi di Roma itu, ya, jadi harus ada hal-hal yang memperlengkapi itu untuk mengarah ke sana itu. Jadi seperti itu mungkin. Iya. Makanya kadang itu sempurnanya kan akhirnya klimaksnya kasih, Pak ya. Klimaksnya. Ya. Jadi ini harus karakter seperti itu kan. Cuma kan sulit, Pak. Kadang itu kan sulit dalam berjalannya waktu ini kan sulit. Ya. Nah, jadi kira-kira menurut Pak Bambang bagaimana? Kira-kira apa? Kalau sesuai dengan karakter manusia itu susah, Pak, kadang. Apakah peran Roh Kudus itu penting, Pak? Nah, ini akhirnya kan kembali pada peran Roh Kudus. Ya. Karena dia sebagai untuk yang menginsapkan mengapa, kira-kira bagaimana? Iya, iya. Iya. Jadi kita tetap harus optimis ya. Kita harus tetap optimis bahwa kita percaya tadi kalau Pak Ongko singgung tentang Roh Kudus ya,
mau tidak mau kita memang harus berserah kepada Roh Kudus gitu. Ya, tetapi sebenarnya kita harus juga menjadi orang yang merespon untuk mau dibentuk, untuk mau diubah, kan begitu. Nah, ya. Ya, untuk mau dibentuk, mau diubah. Saya pikir gitu. Kalau tidak ya sulit, karena Roh Kudus itu tidak menjadi seorang penyulap. Apa itu magician itu ya, disulap ongkot. Baik gitu ya. Dia ya abrakadabra baik, yaudah gitu ya. Kan Allah tidak bekerjanya tidak seperti itu. Ya, tetapi menghargai kita sebagai orang, sebagai ciptaan yang punya kehendak, punya perasaan, punya pikiran, nah dituntun ke sana. Nah, pribadi Jadi kan itulah yang kemauan diri penting ya Pak Bambang ya. ya, Kemauan diri sendiri itu kan sangat penting berarti kan. ya, saya pikir itu ya. Untuk Ya, berubah. tentunya karunia Roh Kudus juga yang menolong kita untuk kita mau berpikir untuk jadi lebih baik itu. Ya. Ya. Soalnya kan banyak kalau orang percaya itu kan juga jatuh lagi, percaya lagi, jatuh lagi. Nah itu kan Ya. di sana itu Pak. Nah itu Iya. Nah itu kan kita perlu pelajari faktor apa yang membuat seperti itu. Nah maka manusia itu sendiri yang harus tahu nih posisinya, ya supaya tidak akan terjadi seperti itu. Ya sekali lagi saya pegang perkataan Pak Syarif itu bagaimana orang itu harus bertekad gitu. Orang itu harus punya keinginan yang sungguh-sungguh gitu. Nah, itu baru jadi poin yang cukup penting. Ya, karena respon manusia itu kan nanti Roh Kudus yang akan menuntun itu pasti gitu. Tapi paling tidak dari manusia itu kan ada satu keinginan yang kuat. Itu, keinginan yang kuat. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ada yang lain? Masih ada waktu? Tidak ada? Bu Sri, masih ada? Iya Pak, ini ada satu kasus pernah terjadi. Oh. Itu begini Pak. Iya. Pasangan suami istri itu ketika mereka menikah memang belum di dalam Tuhan. Iya. Kemudian istri dan anak-anaknya itu menerima Tuhan dan pergi ke gereja. Ya. Yang jadi masalah, suaminya itu mengatakan begini, kalau kamu tetap ke gereja, kita cerai aja. Nah, istrinya juga ke gereja. Justru yang ke gereja itu istrinya, Pak. Istri dan anak-anaknya yang ke gereja, sementara suaminya belum. Ya. Nah, bagaimana Pak menanggapi hal ini? Iya. Saya juga sedang menerima hal yang sama seperti ini, Bu Sri. Iya, terus bagaimana Pak? Ya. Jadi kalau menurut Alkitab ya, dari surat Paulus ini ya, dikatakan jika salah satu orang itu mengikut Tuhan lalu pasangannya itu lalu tidak mau mengikut Tuhan gitu ya. Ya, kalau mereka tetap hidup bersama, dalam artian tetap hidup bersama, jalan bersama, ya oke. Ya, dalam kalimat itu Paulus mengatakan, tetapi kalau memang pasangannya itu berniat untuk meninggalkan, untuk menceraikan, ya yang penting bukan dari pihak kita, artinya dari pihak orang-orang yang percaya itu. Begitu. Nah, memang saya tidak bisa ikut merasakan apa yang menjadi keberatan-keberatan dari ibu ini.
ya, masalahnya itu seperti apa, begitu. Tetapi pada ujungnya, pada akhirnya Paulus itu ingin mengatakan ya, bagaimana Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting, dan kalau memang pasangan itu tidak mau hidup dengan kita yang sudah menjadi Kristen, ya terserah mereka, begitu. Terserah mereka. Ya, ya mungkin secara prinsip yang Alkitab katakan begitu ya, Bu Sri. Saya tidak tahu keluhannya atau persoalan yang sudah dijalani itu keberatan-keberatannya seperti apa, saya kan tidak tahu. Tapi secara prinsip ya tetap ya, bagaimana hidup dalam Tuhan itu, lalu dari pihak yang tidak mau menerima ya itu terserah mereka gitu. Terus ini akhir kejadiannya malah ketika si ibu ini bertanya kepada si suami, iya. Itu dia bertanya begini, Pak. Sebenarnya apa yang salah dengan saya mengikut Tuhan Yesus? Apakah ketika saya mengikut Tuhan Yesus selama ini, karena itu memang peristiwanya sudah lama dan kelihatannya memang si suami ini apa ya Pak, kalau istilah saya itu kupingnya dikoroi gitu loh Pak, oleh dikompori oleh sudah lama, tetangganya yang memang masalah sebenarnya. Ya, seharusnya. Ya, tapi ini sebenarnya yang begitu. Iya. Nah, terus kemudian ketika ditanya apa yang dengan saya, dia mengatakan bukan percaya Tuhan Yesus, dia mengatakan pergi ke gereja. Apa yang salah dengan saya pergi ke gereja? Apakah karena saya pergi ke gereja saya tidak bertanggung jawab sebagai istri? Apakah karena saya karena saya pergi ke gereja saya menjadi semakin jahat dengan Bapak? Nah, memang Bapak ini tidak bisa menjawab Pak ketika ditanya seperti itu. Umur berapa? Oh, waktu itu sudah usia sekitar 50-an, Pak. Sudah sekitar 50-an. Terus akhirnya malah begini, Pak. Si istri ini pernah cerita bahwa ketika awal dia pergi ke gereja itu suaminya marah bukan main. Bahkan apa itu Pak? Si istri ini diusir dengan semua barang-barang pakaiannya itu dibungkus oleh si suami, dilemparkan di depannya. Udah, kamu pergi aja dari sini. Terus akhirnya dia pergi ke rumah orang tuanya karena memang rumah dia dengan rumah orang tuanya itu tidak jauh. Tapi masalahnya juga sama Pak, orang tuanya juga menolak. Terus akhirnya terakhir saya dengar, karena ini terjadi ketika kami pelayanan di Banyuwangi Pak. Ketika kami pelayanan di Banyuwangi, ini termasuk salah satu jemaat. Terus kemudian kami pindah dari sana ke Surabaya waktu itu. Saya dengar terakhir malah mereka ini berpisah tanpa cerai. Berpisah tanpa cerai, tanpa ada surat. Ya karena mungkin saya dengar karena memang diusir itu akhirnya ibu ini pergi ke Kalimantan. Di sana dia hidup dengan adiknya yang memang juga sudah di dalam Tuhan. Anak-anaknya juga diajak ke sana. Hanya akhirnya kami hilang kontak Pak. Tapi berarti mereka berpisah. Iya, berpisah tanpa penyelesaian Pak. Iya, tanpa surat. Ya, itulah Pak yang akhirnya terjadi dengan mereka sampai hari ini kelihatannya. Saya beberapa kali sempat komunikasi dengan jemaat yang ada di sana, yang di Banyuwangi tempat kami pelayanan. Malah salah satu jemaat itu mengatakan, aduh Bu, itu anak-anaknya sudah menghilang gitu. Anaknya menghilang? Iya, menghilang maksudnya tidak lagi di dalam Tuhan, Pak. Oh gitu. Terus beberapa
bulenya enggak membimbing, Bu. Saya gitu ketika saya tanya ke jemaat yang dekat dengan dia. Ya enggak tahu, Bu. Waktu itu saya hanya dengar gitu. Ya itu Pak, yang sebenarnya ini juga menjadi pergumulan bagi saya Pak, sekalipun dalam tanda petik sudah tidak ada hubungan. Oh iya, ya kita tinggal hanya mendoakan Ibu itu ya dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan menjalani kehidupannya selanjutnya ya. Sebenarnya saya berharap sih dia masih bisa kembali dengan suaminya Pak, karena kan anak-anaknya juga sudah mandiri. Ya, terima kasih Pak, gitu aja. Ya. Baik, makasih Bu Sri. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada, ini sudah jam 8.45, kita akan tutup kelas kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam waktu yang ada, kami boleh pakai bersama-sama untuk sharing, untuk memikirkan, untuk kembali merefresh bagaimana kehidupan kami, kehidupan pernikahan kami, kehidupan keluarga kami, dan terus kiranya melalui kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami, menolong kami, untuk bagaimana kami melangkah, menjalani kehidupan kami dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kau memberkati Bapak Ibu yang sudah bersama-sama ada dalam kelas ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka alami, dalam pergumulan apapun yang dihadapi, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Kiranya pertolongan Tuhan saja yang boleh tercurah, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sebentar lagi akan bersiap-siap menjalani, mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kau memberkati gerejamu, kau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani jemaatmu, melayani kami semua, juga peralatan yang dipakai untuk streaming. Kiranya juga semua yang memegang, mengendalikan, mengoperasikan semuanya, Tuhan juga memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Makasih. Makasih, Terima kasih, Bapak. Pak Bendi, Tuhan berkati semua. beliau.